Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filemon pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai ayat 22, dalam tema membangun kebersamaan pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Engkau Allah kami yang hidup, yang senantiasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, secara nyata kami terus mengalami kebaikan dan kasih setiamu. Maka saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa bagi siapapun yang sementara menonton video ini, yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, pribadi dan keluarga mereka, untuk senantiasa menjadi taat dan setia kepada Tuhan, dan terus mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap saat. Karena itu kuasai kami dengan roh-Mu Bapa, hamba-Mu yang memberitakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kami diberkati hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayat 22. Di sini ada dua perikop, yaitu ucapan syukur dan permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dan kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuan-Mu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan
kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita berada di dunia yang semakin edan. Dunia yang semakin hebat dan semakin luar biasa. Dan dunia yang semakin edan, semakin maju, semakin berkembang, maka di dalamnya kita menyaksikan bahwa kasih itu sesuatu yang sangat langka, bahkan menjadi sesuatu yang mahal. Karena orang seringkali tertuju pada diri sendiri. Orang seringkali kehilangan kasih. Seringkali kehilangan kepekaan dan kepedulian kepada orang lain. Orang melakukan sesuatu demi untuk dirinya sendiri, kepuasan diri, kenikmatan diri sendiri. Sehingga kasih itu seringkali terbengkalai. Nah, karena itu saudara yang kekasih, gereja melalui kebenaran firman Tuhan terus mengingat-ingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan saja menumbuh kembangkan kasih itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, tapi kita harus mampu menerjemahkan kasih itu secara real, secara nyata, dalam hidup pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Karena itu saudara, minggu sengsara yang ketiga, sebagai warga Gemim, kita ada dalam tema membangun kebersamaan pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang murni. Dan itulah kasih yang telah menyelamatkan kita. Dan kasih itulah saudara yang sementara kita hayati, kita renungkan di minggu-minggu sengsara ini, agar supaya kita pun dipenuhi oleh kasih Kristus itu, sehingga kehidupan kita adalah hidup yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, perenungan di minggu sengsara yang ketiga dalam kitab Filemon, pasal pertama ayat 4-22 yang sudah kita baca bersama tadi. Nah saudara, kitab Filemon ini adalah tulisan dari Rasul Paulus atau surat Paulus kepada Filemon ketika Paulus berada di penjara di Roma. Dan kitab Filemon ini adalah surat yang paling pendek yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena hanya terdiri dari satu pasal dengan 25 ayat. Nah, Rasul Paulus dia menulis surat kepada Filemon, di mana Filemon tinggal di Kolose, dan dikatakan bahwa Filemon ini dia adalah seorang yang the have, orang yang kaya, orang yang mempunyai banyak harta, bahkan dia punya banyak budak. Namun saudara, sekalipun Filemon ini adalah orang yang kaya raya, tetapi saudara, dikatakan di ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Nah, Filemon dia memiliki kasih, dia punya kepedulian, kepekaan terhadap banyak orang, dan dia punya iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Karena itu dia kaya secara materi, dan dia kaya juga secara hati, karena dia mengasihi banyak orang. Nah saudara yang kekasih, inti dari surat Rasul Paulus kepada Filemon adalah meminta supaya Filemon menerima si Onesimus yang dulunya menjadi budak oleh Filemon, tetapi dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah mencuri harta dari Filemon dan dia bawa ke Roma. Dan di Roma
Onesimus dia berjumpa dengan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menggembalakan dia. Rasul Paulus menyadarkan Onesimus sehingga Onesimus betul-betul sadar. Dia tinggalkan dosanya. Walaupun tidak ditulis secara letterlek di sini. Tetapi ketika Rasul Paulus katakan bahwa dia yaitu buah hatiku. Kemudian ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Karena memang arti nama Onesimus adalah berguna atau menguntungkan. Nah, itu berarti saudara, dulu Onesimus dia hidup tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, sampai dia mencuri. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Rasul Paulus, dia bertobat, sehingga dia menjadi orang yang berguna. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya, dia mengingatkan kepada Filemon. Dia bermohon dengan penuh kasih agar supaya Filemon dapat menerima Onesimus kembali. Bukan lagi sebagai budak seperti dahulu, tetapi sebagai saudara seiman, saudara dalam kasih. Bahkan saudara, Rasul Paulus dia rela berkorban. Paulus katakan bahwa apapun yang menjadi hutang dari Onesimus terhadap Filemon itu akan dibayar oleh Rasul Paulus, tidak ditanggungkan kepada Filemon. Ini hal yang sangat luar biasa. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus dia penuh kerendahan hati. Dia jadi mediator, memediasi persoalan antara Filemon dan Onesimus. Bahkan juga saudara, Rasul Paulus dia rela berkorban demi untuk kerja pelayanan. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun saudara secara aktif atau secara letterlek di sini tidak dituliskan bagaimana reaksi Filemon, bagaimana reaksi Onesimus. Tetapi dari surat Rasul Paulus ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Filemon yang penuh kasih kepada Filemon yang penuh iman kepada Tuhan, itu berarti dia menerima Onesimus sebagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus, bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi sebagai seorang saudara yang seiman di dalam Kristus. Bahwa dia menguntungkan bagi Filemon, menguntungkan juga bagi Rasul Paulus. Dan kemudian saudara, Onesimus juga demikian. Memang tidak dituliskan secara harafiah di sini bahwa dia sudah bertobat, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Paulus sudah katakan dia menjadi berguna. Dia adalah buah hati dari Rasul Paulus ketika dia di penjara. Karena itu terimalah dia sebagai seorang saudara seiman. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Dan tidak ada seorang pun yang begitu hina untuk tidak dicintai. Bahwa Allah dengan kasih-Nya, Dia rela menderita di dalam Yesus Kristus untuk memberikan pengampunan, keselamatan bagi kita. Bahkan saudara, Allah rela menderita, mengalami kesengsaraan di dalam Yesus Kristus, agar supaya kita yang hina, kita yang berdosa ini saudara, kita bisa diselamatkan. Itu luar biasa kasih Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu saudara yang kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Dari bacaan ini saudara, ada 3 karakter yang dapat kita lihat, yaitu Rasul Paulus, Filemon, dan Onesimus. Rasul Paulus dalam bacaan kita, dia adalah seorang yang rendah hati. Karena walaupun Rasul Paulus, dia punya otoritas untuk mendikte, untuk memerintah Filemon, tetapi itu dia tidak lakukan. Tetapi dalam kerasulannya, dalam kerendahan hatinya, dia menggunakan pendekatan secara humanis, secara kemanusiaan. Dia bermohon melalui suratnya supaya Filemon dapat menerima Onesimus. Nah, sekali lagi saudara, Rasul Paulus dengan karakter, dia adalah orang yang rendah hati. Dia rela berkorban.
Bahkan dia adalah orang yang mampu memediasi persoalan, menjadi mediator, bukan provokator. Kemudian saudara yang kekasih, Filemon, dia adalah orang yang penuh kasih, orang yang beriman, yang sungguh kepada Tuhan. Dia orang kaya, orang yang punya banyak harta. Tetapi saudara, hatinya juga kaya. Karena itu dia rela melepaskan pengampunan dan mengasihi orang lain. Dan menerima Onesimus apa adanya. Karena Onesimus juga sudah bertobat. Kemudian Onesimus saudara, dia mau diingatkan, dia mau dinasehati, dia mau berubah, dia mau bertobat. Sehingga Rasul Paulus menganggap dia bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Nah saudara yang kekasih, dari 3 figur, 3 karakter ini kita mau diingatkan. Dalam kerja pelayanan, dalam segala apa yang kita lakukan, di dunia yang semakin edan, dunia yang semakin hebat, yang semakin luar biasa. Yang saya katakan di awal tadi, bahwa kasih itu semakin langka dan menjadi sesuatu yang mahal. Maka belajar dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Marilah saudara-saudara, kita seperti Paulus, seperti Filemon, dan seperti Onesimus. Yaitu dalam pelayanan harus ada kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati itu sangat penting. Seperti Yesus, dia mampu merendahkan dirinya. Kerendahan hati yang membuat Yesus, dia setia sampai akhir. Maka demikian pun saudara, sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam kerja pelayanan, sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kerendahan hati itu harus ada. Sebab kalau tidak ada kerendahan hati, maka pelayanan itu akan amburadul. Pelayanan itu tidak akan berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang ada kedegilan hati, yang ada kesombongan, yang ada keegoisan saudara. Kalau tidak ada kerendahan hati. Sehingga saudara, kalau kesombongan itu ada, maka seringkali orang berkata dalam bahasa Tolour Tondano bilang begini, nyaku teuleos taan sa aku seloken, nyaku lebel lewo taan si teu lewo. Artinya saudara, kita orang baik, kita pembayar sekali. Mar kalau orang baking salah pak kita lebih jahat dari orang jahat. Atau ada orang bilang begini, kita baik-baik sekali, orang pambai. Mar kalau orang baking jahat pak kita lebih setan dari setan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang demikian tidak harus terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita orang baik, kalau orang baik saudara, mari kita lakukan kebaikan. Mari kita berbuat baik. Mari kita tunjukkan sikap yang bermanfaat, yang berguna, yang memberi pengaruh positif kepada orang lain. Jangan saudara seperti ungkapan, ta sontong sadiki, ta pela besar. Cuma karena masalah sepele, masalah kecil membuat kita kehilangan kasih, membuat kita kehilangan sukacita, membuat hati kita degil, membuat hati kita menjadi egois saudara. Dan kita lupa diri, akhirnya lupa Tuhan. Karena itu saudara, kalau orang hidup baik-baik, menjadi orang baik, hidup dalam kebaikan, mari kita tunjukkan kebaikan seperti kebaikan Paulus, kebaikan juga Filemon, tapi juga kebaikan Onesimus yang sudah bertobat. Agar supaya saudara, dunia ini, kehidupan kita, komunitas kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan di sana pasti ada damai sejahtera. Kemudian saudara yang kekasih, karakter yang kedua kita lihat dari Rasul Paulus adalah rela berkorban. Rasul Paulus saudara, dia di dalam penjara. Tapi dia katakan kepada Filemon, kalau Onesimus berhutang, tanggungkanlah kepada dia. Melalui surat tulisannya dia katakan secara nyata. Itu berarti Rasul Paulus rela berkorban saudara. Maka demikian pun kehidupan sebagai orang beriman, rela berkorban. Dalam pelayanan saudara, kita harus rela berkorban. Korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, bahkan dana kita saudara. Ketika kita rela berkorban untuk hal-hal yang baik,
Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan melihat kebaikan hati kita. Dan Tuhan membalas lebih dari apa yang kita berikan. Tuhan akan memberi lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Kalau kita mengeluarkan dana, tenaga, waktu kita korbankan, maka kita percaya semua diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita melakukan semuanya dengan tulus, dengan pure, dengan murni, pasti semua dikembalikan oleh Tuhan. Dan itulah pengalaman rohani kita dalam kerja pelayanan. Kemudian saudara yang kekasih, Rasul Paulus, dia menjadi mediator, memediasi, menjadi penengah dalam persoalan pelayanan bagi Filemon dan bagi Onesimus. Tapi juga di surat-surat yang lain kita lihat bagaimana Rasul Paulus dengan surat penggembalaan pastoral, dia menggembalakan jemaat ketika mereka bermasalah. Maka demikian pun saudara dalam pelayanan, mari kita jadi mediator, bukan jadi provokator. Ketika kita jadi mediator, kita mampu memediasi, kita mampu menjadi penengah dalam setiap persoalan, problem, masalah di tengah jemaat. Namun saudara, kadangkala orang jadi provokator, jadi kompor, jadi rinai, memanas-manasi pihak-pihak yang berselisih, yang bertengkar, sehingga tidak ada titik temu. Nah, sebagai pengikut Yesus, mari saudara kita memediasi setiap persoalan-persoalan di tengah jemaat. Mari kita jadi penengah saudara. Jangan kita jadi provokator supaya kerja pelayanan berjalan dengan baik. Sebab kalau kita jadi provokator, saudara, itu bagaikan perang dunia ketiga. Tidak ada damai sejahtera. Yang ada amarah. Yang ada adalah pertengkaran. Adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Bukan tidak menyenangkan manusia, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu saudara, mari jadi mediator, bukan provokator, bukan pengacau. Di tengah keluarga, di tengah jemaat, bahkan juga di tengah masyarakat. Kemudian saudara, mari kita lihat karakter dari Filemon. Dia adalah orang yang penuh kasih. Dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia orang kaya, orang the have, orang yang punya banyak harta benda, punya banyak budak, punya banyak materi, tapi hatinya begitu kaya. Saudara yang kekasih, kita belajar seperti Filemon. Walaupun saudara, orang bukan orang kaya secara materi, tapi kaya hati, itu lebih penting, itu lebih bermanfaat, dan itu lebih mulia. Sebab kalau orang kaya hati, kita mampu memberi tumpangan kepada orang lain. Kita mampu mengasihi orang lain. Kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita mampu menjadi penyejuk di tengah segala situasi. Kita mampu membawa kegembiraan. Mampu membawa damai sejahtera. Bahkan shalom dimanapun kita berada. Kalau kita kaya hati saudara. Dan kalau kita diberkati, mengapa tidak? Kita juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Filemon. Bahkan saudara, kita tidak memilih-milih kasih kepada orang lain. Kita menganggap orang yang ada di sekitar kita itu adalah sahabat, bukan musuh, bukan saingan, tapi sahabat. Supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman, suasana yang familiar, suasana yang di dalamnya ada kasih Kristus yang begitu sempurna. Kemudian saudara yang kekasih, terakhir adalah kita belajar dari Onesimus. Dia mau dinasehati, dia mau diingatkan, dia mau ditegur, maka terjadi perubahan besar. Dia mengalami pertobatan. Maka demikian pun saudara, dalam kehidupan jemaat Tuhan, kita sadar bahwa kita manusia terbatas. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Kita sering kali terantuk pada dosa. Tetapi mari belajar seperti Onesimus. Kita harus rela untuk ditegur, dinasehati, kita rela untuk diingatkan melalui kebenaran firman, dan kita akui kesalahan. Sebab disadari saudara, yang paling sulit dalam kehidupan manusia adalah mengakui kesalahan. So salah, stel butul, no? Itu yang sering kali terjadi. Tapi dengan firman Tuhan kita diingatkan, kalau salah kita katakan salah. Bahkan kalau salah, mari kita bertobat.
Mari kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Apalagi di minggu sengsara ini saudara. Kita sadar keterbatasan kita. Mari kita mengakui salah kita kepada Tuhan. Mari orang minta maaf ketika kita bersalah kepada orang lain. Sebab kalau sungguh-sungguh orang minta maaf, pasti orang yang kita sakiti, mereka akan melepaskan pengampunan. Seperti Filemon juga, dia melepaskan pengampunan dan mampu mengasihi dan menerima Onesimus yang telah berbuat salah kepadanya. Maka itulah kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Kita bangun kebersamaan pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Kasih Kristus, saudara, Paulus katakan bahwa sangat panjang, sangat lebar, sangat tinggi dan sangat dalam. Kasih Kristus itu melampaui segala sesuatu. Kasih Kristus itu unlimited, tidak ada batasnya, menjangkau semua orang. Siapa yang mau datang kepada Tuhan pasti diterima oleh Tuhan Yesus. Diampuni ketika orang mengaku salah, mengaku dosa, maka Tuhan membuka tangan untuk menerima kita yang berdosa. Karena Yesus datang untuk mencari mereka yang berdosa. Dan kitalah yang dicari oleh Tuhan. Karena itu di minggu sengsara ini saudara, mari senantiasa kita sadar diri, kita akui kesalahan kita mengalami perubahan yang besar di dalam Tuhan. Firman Tuhan terus menggugah kita untuk kita tidak menjadi egois, tidak lupa diri, walaupun dunia semakin hebat, semakin edan. Tetapi saudara, kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Hidup kita terarah kepada Tuhan. Hidup kita senantiasa diproses, dibentuk oleh Tuhan. Bejana hati kita pun diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Agar supaya kita mengalami satu pertumbuhan iman dalam kedewasaan. Dan kita mampu berbuah buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran, buah-buah kasih. Sehingga sama dengan Rasul Paulus, dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah juga kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, kasih Kristus melingkupi kita, sehingga kita akan hidup dalam kasih di komunitas manapun kita. Mulai dari komunitas yang kecil, keluarga, kita jadi berkat. Torang tebar pesona bukan dalam rangka pencitraan saudara, tetapi kita tebar pesona kasih Kristus yang mau menandakan bahwa itulah hidup orang Kristen. Itulah hidup sebagai murid Yesus. Bahkan di komunitas, di kolom, di jemaat, di masyarakat. Ketika saudara kita menebar pesona kasih dengan kebaikan hati yang mampu kita tunjukkan, maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus senantiasa diagungkan. Dan pasti kita diberkati. Jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman ini menjangkau dan memberkati siapa saja dimanapun berada. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah kekuatan kami, Allah yang dahsyat yang mengasihi kami. Firman-Mu menggugah kami untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran. Biarlah kiranya kami mampu terjemahkan firman Tuhan ini seperti Rasul Paulus, seperti Filemon, seperti Onesimus yang dibentuk oleh Tuhan, yang saling mengasihi, mengampuni, sehingga kasih Kristus akan senantiasa kami rasakan dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan jemaat. Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan terberkati, diberkati, jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus dukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin dan terima kasih.